Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Semboyan Nafiri. Apa arti semboyan? Ya, semboyan adalah suatu tanda yang mempunyai arti atau makna. Nafiri adalah trompet. Pada saat kita melihat ambulan yang lewat, biasanya kita mendengarkan suara semboyan atau suara alarm. Suaranya kadang berbeda-beda. Dulu saya mengira, ini ambulan model baru, ini ambulan model lama, atau jenisnya berbeda. Ternyata bunyinya berbeda, atau semboyan itu berbeda, karena situasinya juga berbeda. Misalnya, pada saat ambulan ini menuju atau menjemput pasien di rumah, atau pada saat ambulan ini telah membawa pasien menuju ke rumah sakit. Bunyi alarm atau semboyannya berbeda. Apalagi kalau pasien yang dibawa dalam keadaan sangat gawat, bunyi alarmnya terdengar lebih cepat lagi. Jadi berbeda bunyinya, bukan karena model baru, model lama. Itu saya salah sangka dulu ya. Juga pernah ada kejadian pada saat ambulan itu lewat di jalan macet sekali ya. Jadi kadang ambulannya juga tidak bisa menerobos dengan cepat. Ada pengendara yang sempat melihat ke dalam ambulan. Dia lihat, ternyata ambulan itu tidak ada orangnya maksudnya tidak ada pasiennya. Kemudian pengendara yang sudah mungkin emosi karena kemacetan di saat siang panas, dia melabrak supir ambulan tadi. Pak, kamu itu tidak bawa pasien, tapi kok bunyikan alarm minta dikasih jalan, minta didahulukan. Nah, ini karena pengendara lain tidak mengerti aturan dari semboyan dari ambulan tadi. Memang pada saat menjemput pasien, alarm juga harus dibunyikan, karena kalau terlambat menjemput pasien itu juga bisa berakibat fatal bagi pasien yang menunggu atau yang sedang sakit tadi. Nah, contoh semboyan lainnya yang tadi berupa bunyi-bunyian, ada yang berupa gerakan. Misalnya saat pengendara mobil hendak memarkirkan mobil, biasanya tukang parkir memberikan aba-aba untuk ke kanan atau ke kiri. Nah, kadang suaranya tidak akan terdengar karena pintu jendela tertutup. Jadi supir mobil harus memperhatikan aba-aba tangan dari tukang parkir sehingga bisa parkir dengan baik. Terlebih lagi kalau memarkirkan pesawat terbang. Nah, itu pilot tidak mungkin bisa dengar suara tukang parkir karena jaraknya jauh, juga suaranya bising sekali. Jadi biasanya tukang parkirnya membawa bat pingpong, ya seperti itu ya. Dikasih aba-aba supaya pesawat bisa parkir dengan tepat, dengan baik posisinya. Kemudian ada lagi semboyan yang penting sekali untuk keselamatan, yaitu SOS, Save Our Soul, yang artinya selamatkan jiwa kami. Ya, pada saat mungkin pesawat terbang atau kapal laut, atau mungkin orang yang berada di tempat terpencil, mereka butuh pertolongan,
mereka akan mengisyaratkan SOS, bisa dengan kode Morse atau mungkin dengan cahaya ya, atau mungkin zaman dulu ada yang pakai asap gitu ya, sehingga dapat menyampaikan pesan SOS ini. Nah, kita akan melihat di zaman Musa ya, di mana Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membuat nafiri untuk dipergunakan untuk memberikan semboyan kepada bangsa Israel. Ya, kita akan lihat di dalam kitab Bilangan 10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Ya, Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri ini ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jika hanya satu saja yang ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan." Ya, saya teringat ya, pada waktu pagi hari di sekitar rumah saya ada mobil antar jemput anak sekolah. Nah, dia menggunakan semboyan untuk memanggil anaknya akan dijemput supaya keluar dari rumah, masuk ke mobil, segera berangkat. Jadi begitu dia sampai di depan rumah, dia menekan klaksonnya. Tin tin. Ulangi lagi. Tin tin. Jadi setelah berapa lama, anak yang dijemput segera keluar dari rumah dan naik ke mobil. Jadi praktis, tidak repot-repot ya. Supirnya tidak perlu turun, tidak perlu jalan, tidak perlu ketok-ketok pintu. Nah, keesokan harinya dia menjemput lagi, dia bunyikan semboyan lagi, tin-tin, tin-tin. Anak-anak keluar lagi, segera naik mobil, berangkat lagi, cepat, praktis. Keesokan harinya dia ulangi lagi. Dia bunyikan semboyan lagi, tin-tin, tin-tin. Nah, kali ini yang keluar bukan cuma anak yang mau dijemput, tetapi tetangga kiri kanannya juga keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah menunggu rupanya. Menunggu sang supir ini datang untuk dilabrak. Karena suara klakson itu mengganggu. Mereka menegur, meminta supaya kalau mau menjemput dengan cara yang sopan, turun dari mobil, ketuk pintunya, anaknya dijemput, tapi tidak dengan membunyikan klakson seperti itu. Karena memang klakson suaranya nggak akan enak didengar ya.
karena memang klakson dibuat untuk menandakan bahaya biasanya kalau di jalan. Jadi tidak untuk enak didengar seperti ringtone atau nada deringnya handphone, ya, kadang suaranya enak didengar. Ya, jadi kita kembali lagi ke kitab Bilangan. Ya, jadi kita bisa lihat sini ya, di mana bangsa Israel itu berkemah di padang pasir. Mereka ada di mana-mana di situ, tempatnya berjauhan. Jadi untuk memanggil mereka lebih mudah dengan menggunakan suara trompet atau suara nafiri. Ya, dengan diberi semboyan yang berbeda, jadi bisa memberi arti yang berbeda untuk memanggil para pemimpin, memanggil jemaah, ataupun untuk memanggil laskar-laskar untuk maju berperang. Ya, kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Ya, di sini disebutkan apabila bangsa Israel hendak berperang melawan musuh, ya, tentu saja musuh ini dikatakan menyesakkan atau membuat mereka merasa tidak nyaman atau menderita. Nah, mereka sebelum berangkat, mereka membunyikan semboyan nafiri, bukan hanya untuk memanggil laskar bangsa Israel, tetapi ternyata disebutkan di sini supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Di sini dikatakan dengan membunyikan nafiri itu Tuhan akan mengingat bangsa Israel. Maka Tuhan akan menyelamatkan mereka dari musuh mereka. Mereka menang dalam berperang. Itu juga dalam kehidupan kita. Di sini disebutkan yang meniup nafiri adalah anak-anak Imam Harun, di mana pada saat itu adalah Imam Harun sebagai imam besar. Nah, kita yang disebutkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 disebutkan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita adalah imam. Jadi kita juga bisa membunyikan tanda semboyan dengan nafiri, yaitu dalam arti rohaninya adalah kita menaikkan pujian, kita mengucapkan syukur setiap hari, kita berdoa, minta supaya Tuhan menyertai kita menghadapi setiap masalah. Kita yakin Tuhan menyertai sehingga kita boleh menang, kita boleh berhasil. Di ayat selanjutnya, di ayat 10 dikatakan, juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, di sini dikatakan bangsa Israel juga mendengarkan atau
anak-anak Harun itu meniupkan nafiri juga pada saat mereka bersukaria pada perayaan-perayaan, pada saat mereka mempersembahkan korban-korban bakaran, korban keselamatan. Ya. Jadi bukan hanya pada saat kita dalam kesesakan, dalam kesusahan, kita datang kepada Tuhan, kita membunyikan nafiri, ya, karena kita juga sebagai imamat yang rajani. Kita juga membunyikan nafiri, kita juga menaikkan pujian, ucapan syukur, doa pada saat kita bersukaria. Bukan kita menjadi lupa kepada Tuhan karena kita sudah diberkati. Kita justru harus menjadi berkat. Kita memberikan korban bakaran, korban keselamatan, yaitu berupa perbuatan-perbuatan kasih kita, baik itu menolong orang lain. Ya, kalau kita baca di dalam Markus 15 ayat yang ke-37 dan 38, Markus 15 ayat yang ke-37 dan 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya, ini adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Pada saat akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, tabir atau tirai atau pemisah antara ruang suci dan maha suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini biasanya yang bisa masuk ke ruang maha suci adalah imam besar. Jadi Tuhan Yesus adalah imam besar dan kita adalah imam. Kita bisa masuk ke ruang maha suci untuk kita datang kepada Allah oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa, dengan menghapuskan, dengan menanggung setiap dosa yang telah kita perbuat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dilayakkan menjadi imam-imam Allah, menjadi imamat yang rajani. Setiap hari, setiap pagi kita bisa membunyikan semboyan nafiri, yaitu kita menaikkan doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan Allah. Dan kita bisa melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik, menjadi saksi Tuhan Yesus, yaitu semua kita lakukan dengan perantara Tuhan Yesus sebagai imam besar, sehingga persembahan yang kita berikan layak di hadapan Allah Bapa. Ya, selama ini masa-masa yang sulit pada saat wabah corona melanda di Indonesia, tapi tetap juga ada saudara-saudara kita yang masih bisa bekerja pada bidangnya, mungkin di supermarket atau di pasar yang berhubungan dengan sandang pangan yang kebutuhan pokok, itu masih diizinkan untuk bisa bekerja. Itu kita berdoa, kita minta penyertaan Tuhan supaya pekerjaan kita berhasil. Juga mereka yang bekerja dari rumah bisa secara online, kita juga berdoa Tuhan berhikmat supaya pekerjaan bisa dilakukan dengan baik. Juga mereka yang dirumahkan,
yang biasa disebut dengan di rumah aja, daripada bekerja berdekatan tertular corona atau COVID-19, malah menjadi sakit, mungkin juga bisa meninggal. Lebih baik di rumah saja. Itu pun kita juga minta penyertaan Tuhan. Kita perlu berdoa, karena bisa jadi kalau kita bertemu dengan keluarga di rumah, mungkin bisa dengan saudara atau dengan istri, suami, atau mungkin dengan mertua, orang tua, kadang ada mereka yang tidak terlalu cocok ya, kadang ada sedikit pertengkaran. Nah, kalau kumpul terus 24 jam karena di rumah aja, bisa jadi pertengkarannya tambah banyak. Itu makanya kita perlu berdoa supaya di rumah aja ini bukan pertengkarannya bertambah, tetapi kita semakin saling mengasihi, kita saling membangun, saling menguatkan. Ya, demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi kita tetap komitmen untuk meniup semboyan nafiri setiap hari, setiap pagi, supaya Tuhan menyertai baik kita di rumah, baik kita di luar rumah. Tuhan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Kita juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia supaya terlepas dari wabah penyakit, khususnya COVID-19. Juga supaya perekonomian negara kita membaik, dipulihkan oleh Tuhan, supaya masyarakat dapat kembali bekerja, mencari nafkah. Juga kita minta Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kita, dari presiden, dari pejabat-pejabat di provinsi, di kota-kota, supaya mereka dapat hikmat yang dari Tuhan untuk mengatasi wabah, penyakit, juga untuk membantu perekonomian supaya semuanya dapat lancar. Juga kita berdoa untuk para pemimpin gereja kita, supaya Tuhan berikan hikmat juga, di mana kita akhir-akhir ini tidak dapat ibadah dengan cara bertatap muka atau berjumpa langsung, tapi kita harus secara online di rumah masing-masing. Ya, kita juga berdoa supaya ibadah-ibadah ini tetap berjalan walaupun tidak di gedung gereja, tapi tetap bisa dilakukan di rumah-rumah. Juga ibadah keluarga, semuanya tetap bisa dilakukan. Saya yakin Tuhan punya maksud yang baik di balik semua musibah yang dialami, baik di Indonesia juga di seluruh dunia ini, sehingga ibadah itu bukan dibatasi oleh tempat dan waktu saja, tetapi sekarang kita bisa ibadah khususnya di rumah bersama keluarga, bisa ibadah secara bebas dengan online. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua.